Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Nak Ibu. Gimana kabarnya ini? Sehat semua? Sehat Bu. Alhamdulillah ya, ceria semua, cerah semua mukanya. Walaupun kita masih dalam keadaan PPKM darurat sekarang ini ya, tapi semoga semuanya sehat walafiat. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, silakan kita berdoa dulu dipimpin oleh Anissa Aulia. Silakan anak Ibu Anissa. Untuk memulai pembelajaran hari ini sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anissa. Kemudian Ibu mau cek dulu nih siapa hari ini yang tidak hadir. Hadir semua? Baik, anak-anak Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai pelaku ekonomi ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih, masih ingat nggak sama pelajaran kita sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Mengenai apa? Integrasi sosial. Ya, bagus. Apa itu integrasi sosial? Masih ingat ya? Adalah proses berpikir dalam masyarakat sehingga menjadi satuan. Ya, bagus sekali Laila. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai pelaku ekonomi ya. Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu bagikan PPT-nya sudah terlihat di tempat kalian? Sudah terlihat jelas? Sudah ya, baik. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, setelah kita belajar nanti ya, diharapkan kalian dapat menunjukkan sikap hemat dan rasa bersyukur ya sebagai pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi. Kemudian yang kedua, nanti kalian mampu menjelaskan mengenai pengertian apa sih pelaku ekonomi itu ya dengan benar. Setelah nanti kita mencermati video, kemudian dengan membaca buku yang sudah disematkan di Google Classroom kita ya. Kemudian yang ketiga, kalian juga mampu menganalisis pelaku-pelaku ekonomi itu apa saja ya dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, kalian dapat menganalisis apa saja peran dan fungsi pelaku ekonomi konsumsi dengan benar. Kemudian yang kelima, nanti kalian dapat menyajikan hasil analisis solusi yang dapat diambil dari permasalahan mengenai pelaku ekonomi di Batam dalam bentuk laporan dengan penuh percaya diri dan santun. Untuk penilaiannya ya, nanti ada 3 teknik penilaian. Yang pertama, sikap kalian selama pembelajaran ini itu akan Ibu nilai ya, mulai dari kalian membuka kamera atau ditutup kameranya pada saat kalian belajar. Kemudian dari cara kalian nanti menjawab juga ya, dari kata-katanya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, nanti untuk penilaian pengetahuan ya, tes tertulis nanti ada melalui Google Classroom, itu untuk penilaian pengetahuan. Kemudian yang ketiga untuk penilaian keterampilannya, nanti seperti biasa diskusi, kemudian kalian presentasikan ya hasil diskusi kalian, hasil diskusi kelompoknya. Sampai di sini paham mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini dan teknik dan penilaiannya? Paham Bu. Paham ya, baik. Sekarang Ibu akan bagikan ya video. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak Ibu. Ada nggak yang sudah tahu, yang sudah baca-baca mengenai pelaku ekonomi? Apa sih pelaku ekonomi itu? Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi Bu. Ya, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa saja? Ada konsumsi ya yang kita lakukan setiap hari. Kemudian ada produksi ya. Kemudian ada apa lagi? Distribusi. Nah, nanti pelaku ekonomi itu apa saja nanti itu kita pelajari karena kalian simak dulu video berikut ini. Sudah terlihat? Sudah, silakan simak videonya.
Nah, anak-anak Ibu sudah lihat ya videonya yang barusan. Kira-kira ada nggak di antara kalian yang mau menyampaikan tentang video tersebut? Saya Bu, Oke, silakan Yolanda. video tersebut menggambarkan tentang apa ya Bu? Video tadi menggambarkan tentang apa? Tadi yang kalian lihat di video itu apa? Rame kah atau sunyi kah? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya silakan, Lira. dia tadi menggambarkan tentang sepinya mal dan tempat makan karena adanya PPKM di Batam. Ya, benar sekali Lira. PPKM ya sudah diberlakukan beberapa minggu ini dan kabarnya akan diperpanjang lagi ya. Jadi PPKM salah satu ketentuannya dari Pemko Batam, kita tidak boleh membuka tempat-tempat wisata ataupun tempat-tempat perbelanjaan kecuali tempat-tempat makan itu pun tidak boleh makan di tempat ya, harus bawa pulang. Kemudian ada lagi yang mau mengajukan pendapatnya atau pertanyaan mengenai video yang tadi? Ya silahkan Lydia. Kalau mal dan tempat makan sepi seperti itu apa dampak tidak jualan? Nah, kalau mall atau tempat makan sepi ya, apa dampaknya bagi para penjual kata Lydia? Tadi kan kita lihat ya di mall itu biasanya kan rame ya, Nagoya Hill tadi ya di video tersebut ya. Kemudian mall apa tadi lagi yang kalian lihat? BCS. Ya, mall BCS, kemudian tempat-tempat makan, food court segala macamnya sepi. Nah, pertanyaan dari Lydia, apa anak-anak Ibu yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, silakan Res. selain berdampak pada penjual juga berdampak pada pembeli, yaitu pembeli kesusahan mencari barang yang dibutuhkan. Ya benar ya, kalau kita mau membeli barang yang kita butuhkan misalnya mendadak tiba-tiba kita susah gitu ya karena orang pada tutup semua, para pedagangnya pada tutup. Ada lagi? Bu, saya Bu, Ya silakan Anissa. dampaknya bagi karyawan jika berkepanjangan bisa mengakibatkan pengurangan karya atau PHK. Ya benar, kalau misalnya sepi ya tidak ada pemasukan, lama kelamaan nanti akan ada pengurangan karyawan ya kan, karena mereka mau menggaji karyawannya itu dengan apa ya, sementara tidak ada pemasukan. Ada lagi yang mau mengajukan jawaban atau pendapatnya dari pertanyaan Lydia tadi? Efeknya untuk penjual ini apa? Berkurangnya penghasilan para penjual, Bu. Ya bagus sekali Anissa, pinter ya, berkurangnya pendapatan dari para pedagang atau penjual yang ada di mall-mall tersebut, kemudian yang ada di food court tersebut. Baik anak-anak Ibu, dari yang tadi kalian tonton videonya yang barusan, kira-kira kaitannya dengan pelajaran kita hari ini apa ya? Saya Bu, penjual dan pembeli dalam video tersebut merupakan pelaku ekonomi. Ya benar sekali, penjual itu termasuk pelaku ekonomi, nanti masuknya itu ke dalam rumah tangga produksi ya. Kalau yang pembeli termasuk kemanakah? Rumah tangga Konsumen, Bu. konsumen. Sebelum kita mulai pelajaran ini tadi, kemarin kalian udah baca belum buku elektronik IPS yang sudah Ibu sematkan di Classroom, kemudian juga mengenai bahan ajarnya sudah dibaca anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Nah, kali ini Ibu akan bagikan slide lagi, kita lihat ya, sekedar penguatan buat kalian. Sudah kelihatan yang Ibu bagikan slide-nya? Sudah Bu, Sudah ya, terlihat jelas. Nah, yang nomor 1 ini, coba diperhatikan gambar yang paling atas, kiri atas. Yang ini kira-kira orang lagi ngapain anak-anak Ibu? belanja Bu. Berbelanja. Lihat, belanja itu termasuk kegiatan untuk pelaku ekonomi yang apa? Konsumen, Bu. Konsumen. Berarti ini termasuk pelaku ekonomi Keluarga. keluarga karena dia melakukan kegiatan konsumsi ya. Kemudian kita pindah ke gambar yang di sebelah kanan atas. Nah, yang ini terlihat sedang apa itu? Bekerja menjahit Bu. Bagus sekali. Menjahit itu termasuk apa anak-anak Ibu? Produsen. Produksi, Bu. Ya, dia melakukan kegiatan produksi. Berarti ini termasuk ke dalam kegiatan rumah tangga apa? Rumah tangga produsen Bu. Produsen, benar sekali. Rumah tangga produksi atau perusahaan ya. Kemudian yang kiri bawah ini, yang ada tulisan PGN ya. Rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah, Bu. Ya, benar sekali, rumah tangga pemerintah dengan menyediakan gas ya. Kemudian yang terakhir ini di kanan bawah, apa yang kalian lihat di situ? Rumah tangga Ya, kontainer atau muatan. Biasanya kontainer-kontainer ini datang dari manakah? Luar negeri. Ya, datang dari luar negeri ya, atau kita yang mengirimkan barang. Jadi ini kira-kira termasuk dalam apa? Rumah tangga luar Rumah negeri. tangga Ya, luar rumah negeri. tangga luar negeri. Bagus anak-anak Ibu. Sekarang sampai di sini anak-anak Ibu paham?
Paham, Bu. Paham, baik. Kalau sudah paham, silakan kerjakan tugas kelompoknya ya. Kelompoknya sama dengan yang minggu lalu ya. Masih ingat kelompoknya masing-masing? Masih, Bu. Masih ya. Pelajari bahan ajar dan video pembelajaran yang sudah Ibu sematkan di Google Classroom kita. Kemudian diskusikan dengan kelompok masing-masing permasalahan yang sudah Ibu siapkan di LKPD. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah Ibu bagikan dari kemarin. Kemudian nanti Ibu kasih waktu 20 menit ya kalian untuk berdiskusi. Nah, setelah mengerjakannya, silakan perwakilan dari tiap-tiap kelompok nanti menyampaikan hasil diskusinya ya. Silakan kalian berdiskusi lewat WA group. Baik, silakan anak-anak Ibu, kita mulai diskusinya dari sekarang. Baik, anak-anak Ibu, sudah 20 menit berlalu, silakan masuk kembali, diaktifkan kamera dan juga mikrofonnya masing-masing. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Silakan yang nomor 1 untuk kelompok 1, silakan siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, silakan Dila. Tanya, apakah permasalahan yang terjadi pada artikel tersebut? Jawabannya, 218 perusahaan di Kota Batam yang terpaksa merumahkan karyawan atau kurangi jam kerja hingga on leave cuti, tak dibayar bahkan PHK. Nah, benar ya. Kemudian yang kedua, Soalnya, silakan. Saya, Bu. Ya. Bagaimana bisa terjadi para karyawan tersebut terpaksa dirumahkan dikarenakan perusahaan merugi akibat wabah virus corona yang juga berdampak dari lesunya ekonomi di penjuru dunia? Ya, benar sekali ya, efek dari corona ya dari tahun lalu. Jadi sudah banyak perusahaan yang tutup ya, kemudian juga merumahkan karyawannya, efek dari corona tersebut. Kemudian yang nomor 3 dari kelompok 3, ya silakan. Solusi yang dapat diberikan: 1. Pemerintah menyarankan mengadakan mediasi antara perusahaan dan pekerja. 2. Pemerintah memberikan bantuan berupa sembako dan bantuan langsung tunai atau BLT untuk para pekerja yang dirumahkan atau di-PHK. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menambahkan untuk jawaban yang nomor 3? Silakan dari kelompok lain. Saya, Bu. Mulai berhemat dalam melakukan konsumsi. Mulai berhemat dalam melakukan kegiatan konsumsi. Ya benar ya, karena bantuan dari pemerintah tidak akan datang terus-menerus ya. Kemudian kita harus berhemat sebagai pihak konsumen di sini. Ada lagi yang mau menambahkan anak-anak Ibu? Saya, Bu. Ya silakan. Untuk pekerja yang di rumah atau di PHK, solusinya adalah mulai melirik usaha apa yang bisa dilakukan di tengah pandemi saat ini, seperti membuka usaha kecil-kecilan, berjualan, dan sebagainya. Nah, itu bagus sekali ya. Jadi kita tidak hanya berpangku tangan, tapi kita juga mulailah melihat-lihat ya apa usaha yang bisa dilakukan di tengah pandemi ini untuk menambah penghasilan untuk rumah tangga sendiri ya. Pandemi corona yang terjadi dari tahun lalu tidak hanya perusahaan ya yang terkena dampaknya, tapi juga tangga konsumen terutama terkena dampaknya karena banyak yang di PHK ya, tentunya tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, bagus sekali anak-anak Ibu hasil diskusinya untuk hari ini ya mengenai pelaku ekonomi. Kemudian adakah yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Ya silakan Dila. Pertama, pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, maupun distribusi. Yang kedua, pelaku ekonomi bisa menjadi rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah, rumah tangga luar negeri. Penghasilan rumah tangga keluarga yaitu sewa, bunga, dan lain-lain. Faktor produksi terdiri dari tenaga kerja, pekerja, dan wirausaha. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan kesimpulan untuk hari ini? Saya, Bu. Ya silakan Rahma Aulia. Yang pertama, per rumah tangga keluarga yaitu sebagai masuk faktor produksi Ya. yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Ya, bagus sekali ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini, Ibu tambahkan ya, pelaku ekonomi itu adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, maupun distribusi. Kemudian para pelaku ekonomi itu ada 4, ada rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan juga rumah tangga luar negeri. Kemudian untuk sumber penghasilannya ya, yang untuk rumah tangga keluarga itu ada upah atau gaji, kemudian ada sewa, bunga, dan juga laba.
Kemudian faktor-faktor produksi ya yang disediakan oleh rumah tangga keluarga itu ada 4, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, kemudian faktor modal dan kewirausahaan. Kemudian peran rumah tangga keluarga itu ada 2, yaitu sebagai pemakai barang atau jasa yang telah disediakan oleh rumah tangga perusahaan ya. Kemudian juga sebagai pemasok atau penyedia faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produksi. Nah, anak-anak Ibu untuk paham dengan apa yang kita pelajari hari ini? Paham, Bu. Paham. Bagaimana pelajaran untuk hari ini dengan adanya video dan artikel-artikel yang tadi kita pelajari? Menyenangkan, Bu. Menarik nggak? Menarik, Bu. Menarik ya. Baik anak-anak Ibu, yang perlu Ibu ingatkan ya, kenapa kita perlu mempelajari mengenai pelaku ekonomi ini? Ini bermanfaat untuk diri kalian ya, untuk kalian nanti dari sekarang sampai kalian nanti dewasa. Baik kalian sebagai pelaku ekonomi rumah tangga ya, kita tadi perlu bersyukur ya kepada Tuhan, kemudian juga kita perlu berhemat atas apa yang kita konsumsi sehari-hari karena faktor-faktor produksi itu perlu kita lestarikan ya, seperti faktor alam. Jadi jangan sampai habis nanti di anak cucu kita sudah tidak ada lagi faktor-faktor produksinya ya, atau tidak lengkap lagi. Kemudian nanti kalian juga bisa lebih bijak lagi sebagai misalnya kalian nanti bekerja di perusahaan ya, sebagai pelaku ekonomi produksi, siapa tahu nanti kalian buka usaha ya, nah kalian bisa lebih bijak lagi. Kemudian yang perlu Ibu ingatkan, jangan lupa dikerjakan tugasnya di Google Classroom ya, tugas individu kalian. Untuk minggu depan silakan dibaca bukunya mengenai perdagangan antar daerah dan juga perdagangan internasional. Sampai di sini paham anak-anak Ibu tugasnya? Paham. Baik, Ibu rasa sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum kita tutup, silakan berdoa dulu dipimpin oleh Anissa. Di pembelajaran kita hari ini sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anissa Aulia. Terima kasih juga untuk anak-anak Ibu semua. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kemudian jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.